Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama satu semester ke depan, kalian akan bergabung di kelas di kelas psikologi komunikasi yang nanti dalam 16 pertemuan ini akan disampaikan berbagai materi yang sudah dirancang oleh tim pengampu mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, untuk kelancaran selama perkuliahan satu semester ke depan, seperti biasa kita harus menyepakati ketentuan-ketentuan yang ada di kelas, walaupun ini perkuliahannya kita masih dilakukan secara online ya. Mudah-mudahan semester-semester berikutnya kita sudah bisa tatap muka kuliah secara offline. Saya eh, ingin menyampaikan beberapa ketentuan yang mudah-mudahan ini bisa memaksimalkan segala keterbatasan kita kuliah melalui kuliah ini, dan tentunya juga saya berharap nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan materi psikologi komunikasi. Yang pertama, eh, ini dimohon untuk kalian supaya punya minimal satu buku tentang psikologi komunikasi. Ini eh, salah satu upaya supaya nanti kalian bisa juga belajar secara mandiri melalui textbook yang sudah nanti direkomendasikan, selain sumber-sumber lain yang bisa kalian akses, misalnya dari YouTube, dari jurnal, dari tulisan-tulisan yang lain. Minimal satu aja kalian punya buku tentang psikologi komunikasi. Kemudian perkuliahan nanti dilakukan via e-kuliah. Kalau memang kita memerlukan pertemuan via Zoom, nanti akan saya informasikan melalui WhatsApp group. Jadi kalau misalnya WhatsApp grupnya belum dibuat, tolong nanti segera untuk dibuatkan. Supaya nanti kita informasi, pertanyaan, diskusi itu bisa kita lakukan melalui WhatsApp group. Nah, materi terkait dengan psikologi komunikasi nanti setiap minggu akan saya share melalui kuliah, baik itu dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk audio seperti sekarang ini ya. Kemudian berikutnya, kalian wajib mengisi daftar kehadiran yang sudah tersedia di kuliah. Nah, ini tolong ya, masih banyak yang sering lupa untuk mengisi daftar kehadiran. Jadi nanti rekap seluruh bukti kehadiran kalian saya ambil melalui rekap kehadiran di kuliah. Jadi kalau misalnya kalian ikut kuliah kemudian merasa bahwa menyertakan bukti mengikuti kuliah itu juga sebetulnya mah rada sulit juga. Jadi saya harap kalian tidak ada yang lupa untuk isi daftar kehadiran. Kemudian juga mohon untuk perwakilan yang bertugas mengisi BAP, tolong setiap kali selesai perkuliahan, BAP perkuliahannya diisi sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan perkuliahan, baik itu secara online maupun nanti ketika kita membuka Zoom meeting ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan komponen nilai. Yang pertama akan dilihat nanti dari sisi kehadiran kalian ya. Kehadiran itu tidak hanya dilihat dari kalian ngisi daftar hadir, tapi juga kalian aktif mengisi di forum diskusi
dan juga nanti ada beberapa komponen lagi seperti UTS, UAS, lalu juga ada kuis, dan juga nanti ada tugas. Tugas ini saya rancang tugasnya individu, nanti akan saya jelaskan ya tugasnya seperti apa. Oke, selama 1 semester ke depan dalam psikologi komunikasi ini kita akan mempelajari beberapa tema, dari mulai pengantar yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang psikologi sebagai sebuah ilmu. Tentunya nanti akan kita kaitkan bagaimana psikologi hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain, terutama dengan ilmu komunikasi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Berikutnya di pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang aliran yang ada di dalam psikologi, yang kita batasi hanya 3 aliran, dari mulai psikoanalisis, kemudian behavioris, dan juga yang ketiga terkait aliran psikologi humanistik. Kemudian di pertemuan keempat kita akan berbicara tentang komunikator. Bagaimana membangun komunikator yang kredibel, komunikator yang memiliki kapasitas dalam melihat situasi, terutama dari sisi psikologi yang kita pelajari hari ini ya. Tentunya juga nanti akan berkaitan dengan faktor-faktor lain terkait dengan bagaimana komunikator bisa melakukan komunikasi secara efektif. Pertemuan kelima kita bahas tentang persepsi. Lalu pertemuan keenam kita bahas tentang apa itu berpikir, yang menjadi satu bentuk komunikasi juga di dalam psikologi komunikasi. Kemudian kita di pertemuan ketujuh belajar tentang komunikasi antar persona. Pertemuan 8 UTS, masuk ke pertemuan ke-9, kita belajar tentang psikologi kelompok. Jadi nanti bagaimana kita melihat perbedaan antara individu sebagai sosok dirinya sendiri dengan individu yang nanti bergabung dalam satu kelompok. Itu akan menjadi satu akan terlihat bagaimana ketika dia sendirilah secara sederhananya dengan ketika dia berada dalam kelompok. Kemudian kita juga mempelajari tentang komunikasi massa, baik itu dari sisi psikologi massanya, baik itu dari sisi pesan maupun dari psikologi atau media massanya. Yang ke-11 kita belajar tentang efektivitas komunikator. Nanti nyambung dengan pertemuan ke-4 di awal ya, kita berbicara tentang bagaimana belajar menjadi komunikator yang efektif. Lalu pertemuan ke-12 kita belajar tentang budaya, di mana unsur perbedaan di dalam komunikasi salah satunya ditentukan juga oleh unsur budaya. Dan pastinya juga budaya di dalamnya meliputi berbagai macam dimensi psikologis. Lalu pertemuan ke-13 kita belajar tentang 3 prinsip yang ada di dalam filsafat yang kemudian diadopsi dalam tema komunikasi ya, khususnya berkaitan dengan komunikator, peran komunikator. Itu ada etos, logos, dan pathos. Lalu pertemuan ke-14 tentang bagaimana keterkaitan antara psikologi komunikasi dengan aspek spiritual manusia. Terakhir kita di pertemuan ke-15 berbicara terkait dengan keterkaitan antara bahasa dengan psikologi komunikasi.
Setelah itu pertemuan ke-16 ditutup dengan puas. Mudah-mudahan selama 16 pertemuan ke depan kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan hasil yang maksimal dari belajar psikologi komunikasi ini. Oke, berikutnya ini beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai rujukan buat kalian nambah informasi terkait dengan psikologi komunikasi. Kali lagi usahakan ya, minimal punya satu buku lah sebagai pengayaan di luar materi yang nanti akan kita bahas setiap minggunya. Ada buku psikologi komunikasi dari Jalaluddin Rahmat, kemudian Morrison, dan yang terakhir dari Herdian dan Gugum Gumlar. Silahkan teman-teman bisa pilih buku mana yang akan dipakai, karena sebagian besar punya sisi yang sama. Nanti mungkin ada sisi-sisi perbedaan yang lain dari setiap buku referensi yang kita gunakan. Berikutnya, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa tugas ke depan. Jadi selama satu semester ini tugas kalian hanya dua, yaitu membuat sebuah review buku tentang psikologi. Boleh novel, boleh cerpen, atau buku-buku umum yang berbicara tentang psikologi maupun psikologi komunikasi. Tapi jangan textbook yang tadi ya, karena kalau textbook kan rinciannya sangat deskriptif gitu, sesuai dengan rancangan-rancangan. Tapi kalau novel, cerpen, atau buku bacaan umum, tentu itu pasti banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita kaji dari sisi informasi tentang psikologi maupun psikologi komunikasi. Nah, artinya kalian nanti akan mereview dua buku, satu buku sebelum UTS, dan nanti satu buku lagi setelah UTS. Bagaimana teknis dari tugas ini nanti akan saya sampaikan melalui WhatsApp group ya, secara lebih lengkapnya. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi? Kalian tentu sebelum mempelajari atau sebelum kita bertemu di materi psikologi komunikasi, tentu menemukan berbagai macam kasus dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik itu yang dialami oleh diri sendiri maupun yang dialami berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Misalnya dalam satu kelompok atau misalnya dengan pertemanan kalian atau misalnya di dalam keluarga. Banyak problem-problem, kasus-kasus yang kemudian itu bisa kita angkat menjadi satu kasus di dalam psikologi. Kenapa kita sulit dalam menyampaikan isi pikiran kita? Kenapa kita salah dalam membaca karakter dan pilihan orang-orang? Atau misalnya kenapa kita sulit untuk menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain? Banyak, saya yakin kalian kalau misalnya kalian disuruh menuliskan berbagai problem yang terkait dengan psikologi, pasti ada puluhan atau ratusan masalah yang bisa kalian temui. Nah, proses psikologi maupun proses komunikasi secara keilmuan tentu kita tidak lepas dari bagaimana proses biologis yang ada di dalam tubuh kita. Informasi yang kita terima diserap oleh satu bagian tubuh kita yang sangat penting, yaitu otak manusia, di mana informasi-informasi itu kemudian diproses lalu disalurkan ke seluruh tubuh manusia. Ketika mata kita melihat, melakukan sebuah sensasi dan persepsi, kemudian otak memberikan proses dan lalu bisa timbul stimulan. Stimulan itu kemudian mendorong satu sikap atau satu perilaku. Jadi psikologi
itu bisa saja dia bergerak atau dia merupakan satu bidang yang sangat terkait dengan sisi biologis kita dan tentunya tidak lepas dari sisi kejiwaan kita. Karena antara pikiran kemudian dengan antara pikiran ya yang diwakili oleh kerja otak dengan kejiwaan yang diwakili oleh kerja hati manusia, tentu itu sangat berpengaruh terhadap segala bentuk perilaku dan komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita melihat beberapa definisi yang diberikan, psikologi itu mengacu pada beberapa konsep penting di dalamnya. Yang pertama, dia berkaitan dengan jiwa, dia juga berkaitan dengan batin, dia juga berkaitan dengan perilaku dan mental seseorang. Contohnya yang pertama, psikologi berusaha untuk mempelajari tentang proses-proses mental. Di sana kita belajar bagaimana eh, perilaku manusia terbentuk melalui mental yang diproses baik itu secara fisik maupun secara psikis, sehingga kemudian bisa muncul menjadi satu perilaku yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita respon atau sesuatu yang bisa kita indrai. Kalau misalnya dalam definisi yang kedua, psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku manusia dan hewan katanya. Ini juga sebagian menyatakan demikian, yang meliputi penerapannya pada kehidupan manusia. Tapi tentu dalam hal ini kita mempelajari fokus tingkah laku manusia ya, karena kita kaitannya belajar tentang bagaimana psikologi komunikasi membangun kajian yang berhubungan dengan perilaku-perilaku komunikasi kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya, psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Baik itu dengan lingkungannya, baik itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau pengertian yang berikutnya adalah psikologi is the science that attempt to describe. Jadi satu ilmu yang berusaha untuk memaparkan, lalu memprediksi tentang tentang perilaku dan mental seorang yang terjadi. Selain kita bisa melihat bagaimana perilaku seseorang yang ada di hadapan kita, psikologi ini juga berusaha untuk bagaimana memprediksi perilaku orang lain terhadap kita. Karena itu di dalam proses komunikasi kita punya satu unsur komunikasi yang namanya feedback. Nah, feedback ini bagian dari proses prediksi yang dilakukan di dalam kerja psikologi manusia. Dan yang terakhir, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Artinya dengan dunia luar, bagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu, apa urgensinya kita mempelajari psikologi komunikasi? Terutama keterkaitannya dengan kita sebagai orang-orang yang belajar tentang komunikasi ya. Yang pertama, psikologi komunikasi membuat atau membantu komunikator untuk memiliki kredibilitas. Seringkali kita merasa tidak percaya diri. Seringkali kita merasa grogi untuk tampil di hadapan orang lain. Atau misalnya seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan dalam proses komunikasi kita dengan orang lain. Kemampuan-kemampuan itu tentu harus dilatih. Dalam dalam apa ya istilahnya, dilatih secara berkesinambungan sehingga kita mampu menjadi komunikator yang kredibel dan efektif dalam proses komunikasi. Saya pribadi khususnya, misalnya contoh,
atau yang lain ketika terbiasa berkomunikasi secara langsung dengan person by person, itu mengalami kesulitan ketika harus berkomunikasi melalui media teknologi digital seperti sekarang ini. Bagaimana saya harus membayangkan bahwa saya sedang berbicara dengan kalian, bagaimana saya harus menyampaikan materi secara efektif kepada kalian sementara saya tidak melihat kalian di hadapan saya, itu menjadi satu tantangan dan tentunya harus saya latih juga terus-menerus supaya nanti apa yang saya sampaikan melalui media teknologi digital ini bisa diterima dengan baik. Jadi kalau sekarang saya masih memiliki keterbatasan, terbata-bata karena proses adaptasi yang tidak bisa dihindari dari biasanya kita bertemu, kemudian kita harus dimediasi oleh teknologi. Kemudian yang kedua, belajar psikologi komunikasi tentunya agar kita dapat mengatasi kesalahan persepsi di dalam komunikasi. Inilah yang kemudian menjadi problem di dalam komunikasi, di mana komunikasi tidak berlangsung secara baik, secara yang diharapkan, karena terjadi satu kesalahan persepsi. Orang lain mengatakan sesuatu dengan maksud A, kita menangkapnya ternyata B. Orang lain mengatakan maksudnya C, ternyata kita menangkapnya dengan persepsi yang lain. Nah, penyampaian pesan di dalam komunikasi tentu juga kita harus melihat faktor-faktor eksternal yang ada di lingkungan komunikasi kita. Kalau misalnya lingkungan komunikasi kita cenderung banyak noise, tentu kesalahan persepsi itu akan sangat banyak timbul. Karena itu, proses efektivitas komunikasi tentu juga harus melibatkan harus melibatkan pantauan kita terhadap situasi-situasi yang ada di sekeliling kita, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi bisa ditimbulkan karena komunikasi terjadi di antara dua orang yang banyak perbedaan, baik itu perbedaan usia, perbedaan budaya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa komunikasi harus dirancang dan disusun sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Kemudian dalam psikologi komunikasi juga kita diajarkan untuk mampu memilih media komunikasi yang tepat. Kalau misalnya orang yang kita ajak komunikasi orang dewasa, orang tua atau anak kecil, tentu kita harus mengetahui bagaimana komunikan atau kemampuan komunikan dalam menangkap pesan yang kita sampaikan. Tentu kemampuan anak kecil dibanding dengan orang dewasa dalam menangkap satu pesan komunikasi itu akan sangat berbeda. Dan disitulah kecakapan kita dalam memilih media komunikasi itu harus kita pelajari. Tentunya sebelum kita memilih media komunikasi apa yang harus kita gunakan, ya kita juga harus mempelajari secara psikologis bagaimana komunikan yang kita hadapi. Bagaimana psikologis anak kecil, bagaimana psikologis orang dewasa, atau bagaimana psikologis orang tua. Tentunya itu juga menjadi faktor penting kita mempelajari psikologi komunikasi karena berkaitan dengan karakter orang lain. Satu bidang di mana kita sebagai orang yang mempelajari ilmu komunikasi akan sangat banyak berhubungan dengan orang lain. Tidak hanya mereka yang belajar ilmu komunikasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam dengan berbagai macam latar dan pengalaman yang berbeda, kemudian dengan berbagai ekspektasi yang berbeda.
Itulah yang kemudian komunikasi menjadi satu bidang yang sangat dinamis, dan tentunya juga persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan di dalam komunikasi itu harus kita atasi. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu bentuk pengantar. Nanti secara lebih lengkap kalian bisa mempelajari dari materi yang saya share melalui kuliah. Mudah-mudahan selama 1 semester ke depan kita melaksanakan perkuliahan secara efektif, dan saya juga masih terus mempelajari supaya nanti pemilihan media dalam proses perkuliahan ini bisa berjalan secara maksimal. Di awal perkuliahan ini saya mohon maaf apabila banyak keterbatasan. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.